Ageng Pengging sepeninggal suaminya sangat susah hatinya, apalagi memikirkan putranya masih bayi sudah ditinggal ayahnya. Berhari-hari tidak makan, malam pun tidak tidur, sehingga badan Nyai Ageng kelihatan kurus dan sakit-sakitan. Berita meninggalnya Kiai Ageng Pengging sampai juga pada keluarga Kiai Ageng Tingkir. Konon Nyai Ageng untuk pergi ke Pengging setidaknya untuk melihat keadaannya sesudah Kiai Ageng Pengging wafat, dan bagaimanapun pula dengan keponakannya yang masih bayi itu. Pergilah Nyai Ageng Tingkir ke Pengging untuk menemui adiknya, ialah Nyai Ageng Pengging. Sesampai di Pengging, lalu Nyai Ageng Tingkir menjumpai adiknya, Nyai Ageng Pengging. Rasa haru di antara kedua Nyai Ageng tersebut sungguh membuat suasana di Pengging lebih menambah beban bagi yang melihatnya. Apalagi Nyai Ageng Pengging sedang sakit pula. Berkali-kali mereka berbincang-bincang di sela tangis mereka yang tiada henti-henti. Tak ada lain yang dipermasalahkan kecuali sepeninggal Kiai Ageng Pengging. Nyai Ageng Pengging sangat merana hatinya, apalagi mempunyai momongan seorang putra lelaki, Mas Karebet, yang masih sangat muda. Berkatalah Nyai Ageng Tingkir, "Yai, terimalah rasa bela sungkawaku atas wafatnya Yai Kiai Ageng Pengging. Di samping itu, kedatanganku di Pengging kecuali akan melepas kerinduanku kepada Yai Pengging, juga terdengar berita bahwasannya Nyai Ageng Pengging gerah. Nyai, apa pula yang menjadi beban Nyai? Kenapa pula Yai gerah?" Nyai Ageng Pengging menjawab, "Kang Mbok, bukan menjadi rahasia lagi. Setelah Kang Mas wafat, serasa hatiku kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Entah sesudah itu hatiku sangat merana. Akibatnya enggan Dinda untuk berbuat sesuatu. Makan dan tidur pun sudah tak terpikirkan lagi. Maafkan Yai, bagaimanapun hatiku masih belum bisa pulih seperti sedia kala. Apalagi bukankah putramu Karebet ini masih kecil, namun sudah tidak berbapak lagi. Apa dayaku Kang Mbok sebagai seorang wanita ditinggal suami? Terpikir olehku, kepada siapa nantinya aku akan berlindung? Apalagi bagaimana pula akan nasib si Karebet nantinya? Bagiku tak ingin akan hidup lagi. Keinginanku hanya akan menyusul Kang Mas." Serasa tersayat-sayat hati Nyai Ageng Tingkir mendengar keluh kesah Nyai Ageng Pengging. "Yai adikku sayang, mengapa pula Yai menyalahkan keadaan saat ini? Ini berarti Yai tidak bisa mensyukuri akan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Bukanlah dalam Islam
telah tersurat bahwa bahagia, sengsara, dan mati pun manusia tidak punya kuasa. Bukankah kesemuanya itu Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan? Manusia Yayi harus mensyukuri akan rahmat Tuhan. Janganlah Yayi selalu menyesali nasib diri sendiri. Yayi, menurut hematku, jika kau menyetujuinya, ingin Kang Mbok akan membawa pulang ke Tingkir keponakanku, putramu, si Mas Karepet. Biarlah Kang Mbok yang merawatnya. Syukur-syukur memperbesarkannya di kelak kemudian hari. Nyai Ageng Pengging menjawab, Kang Mbok, Nyai Ageng Tingkir, dengan tangan terbuka kuserahkan putraku Mas Karepet. Namun jangan sekarang dibawa ke Tingkir. Biarlah menunggu dahulu sampai saya sembuh. Nyai Ageng Tingkir menuruti apa usulan Nyai Ageng Pengging dan memesannya. Yayi, pesanku padamu, bersyukurlah atas nikmat Tuhan yang telah dilimpahkan kepadamu. Mulai sekarang, Yayi harus selalu lebih waspada, terutama akan datangnya godaan dan rencana yang akan selalu mengganggu keselamatan Yayi di Pengging ini. Sudahlah Yayi, aku akan kembali ke Tingkir. Namun sekali lagi pesanku padamu, Yayi, jagalah Mas Karepet dengan baik dan juga kepada putra Sentono Pengging. Yayi, Dindalah yang menjadi panutan sesudah Dimas Pengging wafat. Dinda pula yang akan bertanggung jawab untuk lestarinya Trah Pengging Pajang nanti. Jangan lupa semua pesanku dan selalu berhati-hati dan waspadalah. Nyai Ageng Pengging segera merangkul Nyai Ageng Tingkir seraya berkata, Kang Mbok, saya akan menuruti segala pesan Kang Mbok. Pangestu Kang Mbok saja siang malam hendaknya selalu akan memberkahiku. Sebulan setelah wafatnya Nyai Ageng Pengging, Nyai Ageng Pengging yang jatuh sakit dan akhirnya beliau wafat. Kembali Pengging berduka. Mendung menyelimuti daerah Pengging. Raden Mas Karepet menjadi yatim piatu. Dan Nyai Ageng Tingkir, janda Kyai Ageng Tingkir, membawa Kyai Mas Karepet kecil ke Tingkir. Mas Karepet diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir yang kelak Raden Mas Karepet lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Demikian kisahnya sahabat. Akhirnya Mas Karepet dibawa ke Tingkir oleh Nyai Ageng Tingkir. Sampai di sini dulu kisah Jaka Tingkir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Pada episode yang kelima, yaitu tentang misteri makam Kyai Ageng Pengging. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.